أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang saya dengar cuma satu orang yang menjawab nampaknya Pak. Kurang buka tadi Pak. Loyo betul nampak. Pergi berlayar ke pulau penyengat, kapal berlabuh di waktu pagi. Salam dijawab kurang semangat. Saya ulanglah sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran kama amar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Yang kami hormati pengurus masjid, panitia Ramadan Masjid Nurul Ihsan, hadirin ayah ibunda sekalian, anak-anak kami, para orang tua kami, tokoh masyarakat, Bapak RT, Bapak RW, seluruh jamaah Masjid Nurul Ihsan. InsyaAllah kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Ta'ala, alhamdulillah, di malam Ramadan yang keberapa ini Pak? Sudah 27 Ramadan. Alhamdulillah, sudah 27 malam kita lewati. Allah masih mengaruniakan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, nikmat kesempatan, dan yang terbesar nikmat iman dan Islam. Sehingga kita semua masih dapat hadir, semangat menegakkan qiyamul Ramadan di masjid kita ini. Semoga sesuai dengan nama masjid kita Bu, Nurul Ihsan. Apa artinya Bu? Apa artinya Bu? Ini memang betul kurang bukanya nampaknya. Nurul Ihsan artinya cahaya kebaikan. Maka saya yakin insyaAllah jamaah Masjid Nurul Ihsan itulah orang-orang yang hidupnya dihiasi dengan cahaya-cahaya kebaikan. Itu yang penting dulu. Salawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan kepada junjungan alam Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Senang rasanya di malam ini saya bisa berjumpa dengan ayah ibunda sekalian. Nampaknya masih ramai masjid kita nih Pak. Walaupun dibilang sudah agak maju safnya, tapi sejauh perjalanan saya nampaknya ini yang ramai sejauh ini menjelang akhir Ramadan. Kalau boleh saya bertanya sedikit yang mau saya tanya Pak. Ini akhir Ramadan nih apakah ada pembagian sembako Bu? Apakah ada pembagian BLT? Atau ada pembagian baju kaos? Tapi kok masih ramai nih? Ternyata semua kita hadir murni hanya karena Allah Ta'ala khususnya untuk mencari malam Lailatul Qadar. Saya di awal tadi khawatirnya takutnya habis nih ada pembagian sembako pula. Ada Pak? Tidak ada Pak ya? Alhamdulillah. Baik, tema kita malam ini seperti yang sudah disampaikan oleh ananda protokol kita tadi, yaitu menyantuni anak yatim. Ayah ibunda sekalian, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semua dari kita itu pasti sudah tak asing lagi dengan istilah anak yatim. Betul Bu ya? Bahkan mungkin kita semua sudah paham apa itu yatim. Yatim itu asal katanya yatimmu, itu bahasa Arabnya. Yatimmu artinya lemah, sendiri. Itu yatimmu. Yatim huwallazi la abu lahu wa laysa libalik. Itu artinya. Ya. Yatim itu orang yang hidupnya sendiri karena ditinggal ayahnya, ditinggal mati ayahnya, wa laysa libalik, dan dia belum mencapai usia balik. Jadi ciri-ciri yatim itu dia sendiri, lemah hidupnya karena ditinggal mati ayahnya, dan dia belum mencapai usia balik, usia dewasa.
Jadi kalau usia dewasa itu bukan yatim lagi, Pak. Walaupun ditinggal mati ayahnya. Saya kadang mikirnya gini, Bu. Banyak acara malam hari ini santunan yatim. Banyak yang protes. Saya yatim. Usianya 45 tahun ke atas. Nggak ada istilahnya bapak yatim, nggak ada istilahnya ibu yatim, yang ada hanya anak yatim. Maka batas yatim itu sampai usia balik. Selesai usia balik, habis masa yatimnya lagi. Itu pertama dulu. Kalau kita melihat kepada agama kita, ketahuilah ayah ibunda sekalian, saya berani mengatakan bahwa agama Islam itu satu-satunya agama yang ada di dunia ini yang sangat memperhatikan anak yatim. Satu-satunya. Kalau kita buka kitab-kitab agama yang ada di dunia ini, percayalah, cuma Al-Quran yang membahas mengenai anak yatim. Cuma Al-Quran. Yang sering kita dengar, Al-Ma'un, ayat 1 sampai 2. Ara'aital ladzi yukazzibu bid, fazalikal ladzi yad'ul. Orang yang mendustakan agama, satu di antaranya menghardi anak. Apalagi? Quran surah Ad-Duha, ayat yang ke-11. Fa'ammal yatima fala, kepada anak yatim jangan berlaku sewenang-wenang. Itu baru sedikit itu kita ambil ayatnya. Masih banyak yang lain lagi. Maka itulah luar biasanya Islam, ayah ibunda sekalian. Islam itu mulai dari aspek yang terkecil sampai aspek yang terbesar, itu semuanya diatur. Karena memang Rasulullah telah menjalankan seluruh fase kehidupan. Mulianya Nabi kita di situ. Setiap fase kehidupan Nabi jalani, sehingga kita saat ini menemui fase seperti ini, menemui proses seperti ini, menemui masalah seperti ini, Rasul sudah menjalankannya. Apa buktinya? Nabi Muhammad itu Nabi dan Rasul yang mulia. Maka kita mendapatkan contoh bagaimana supaya hidup kita menjadi mulia. 1. 2. Nabi itu kepala negara, presiden, bahkan panglima perang, panglima TNI Nabi. Maka kita mendapatkan contoh bagaimana mengatur negara ini dengan baik. Apalagi Nabi itu pemegang kunci Baitul Mal. Kalau sekarang mungkin bisa kita samakan dengan direktur bank. Maka kita mendapatkan contoh bagaimana cara mengatur keuangan yang baik. Itu Nabi. Apalagi Nabi itu berkeluarga. Maka kita mendapatkan contoh bagaimana hidup berkeluarga, bagaimana adab anak kepada orang tua, bagaimana orang tua membimbing anaknya, bagaimana suami kepada istri. Semuanya contohkan Nabi. Bahkan Nabi itu dia juga mengadopsi anak yatim untuk dijadikannya anak angkat. Itu Nabi itu. Dalam sebuah riwayat dikisahkan bahwa pada suatu hari raya Idul Fitri, Nabi itu sedang berjalan menuju ke masjid. Ini sebuah kisah. Nabi berjalan menuju ke masjid, dia melewati kerumunan anak-anak yang sedang tertawa, sedang berbahagia. Senang dia karena hari ini hari raya. Semua senang. Tetapi di tempat kerumunan itu ternyata ada seorang anak yang menepi. Pakaiannya usang. Dia menangis tertatih-tatih, tak ikut dengan kerumunan anak-anak tadi. Nabi Muhammad melihat kondisi ini, ia langsung menghampiri anak yang sendiri itu tadi. Apa katanya? Wahai anak, ya banat, wahai anak, katanya, mengapa engkau bersedih sementara teman-teman engkau di sana tertawa bahagia? Apa kata anak yang sendiri ini? Wahai paman, suatu ketika ayahku itu pergi jihad dengan Rasulullah, dan ketika jihad itu ayahku mati syahid. Lanjutnya kata anak ini tadi, setelah ayahku mati, paman, ibuku itu menikah lagi, dimakannya semua harta ayahku yang seharusnya ada bagianku, dan suaminya mengusirku dari rumah. Maka saat ini aku tak punya apa-apa, aku tak punya siapa-siapa. Allah. Seorang anak bisa berkata seperti itu.
sehingga meneteslah air matanya saat itu. Tetapi ketika air matanya menetes itu, dia masih melanjutkan perkataannya. Apa katanya? Wahai paman, aku ingin sekali bergembira hari ini. Kulihat teman-temanku mereka tertawa di sana. Kulihat teman-temanku mereka senang di sana karena ada ayah yang mendampinginya. Lantas bagaimana dengan diriku? Allah Akbar. Itu katanya itu. Maka dalam suasana yang seperti ini, anak ini belum tahu yang diajaknya bicara itu seorang Rasul, tak tahu dia. Dia menunduk kepalanya saja, ya, tak melihat siapa yang diajak bicara itu. Tetapi dalam kondisi seperti ini, Nabi menggenggam tangannya. Apa kata Nabi? Wahai anak, maukah engkau, sudikah engkau menjadikan Muhammad sebagai ayahmu, Aisyah sebagai ibumu, Ali sebagai pamanmu, Hasan Hussein sebagai sepupumu, Fatimah sebagai saudaramu? Maukah engkau? Mendengar perkataan ini, anak yang tadinya cuma menunduk itu seketika langsung tegak. Allah, terkejut dia. Ternyata di hadapannya siapa? Rasulullah. Apa katanya? Bagaimana mungkin saya tidak mau satu keluarga dengan orang yang paling mulia di muka bumi saat ini? Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Hilanglah air mata anak itu tadi. Seketika anak itu dibawa pulang oleh Rasulullah, diberikan pakaian, disajikan makanan, wewangian semuanya. Akhirnya anak itu, itulah yang menjadi anak angkat Nabi Muhammad SAW. Begitulah Rasul itu, dia sangat peduli, sangat sayang, sangat memperhatikan anak yatim. Lantas bagaimana dengan diri kita? Apakah kita ada memperhatikan anak yatim? Apakah kita ada peduli dengan anak yatim? Kalaulah di suatu kampung itu ada anak yatim, sementara hidupnya Allah, tak ada yang memperdulikan dirinya, maka yakinlah celakalah seluruh orang yang ada di kampung itu. Tetapi sebaliknya, kalaulah kita mengaku umat Nabi Muhammad, kita contoh Nabi, kita teladani Nabi, sampai-sampai kita berusaha untuk memelihara dan membahagiakan anak yatim yang ada di sekitar kita, maka yakinlah ada 3 keutamaan yang Allah berikan. 3 langsung. 1, orang yang peduli terhadap anak yatim, maka dia di syurga bersama Rasul. Itu dekat sekali, Bu. Dekat sekali. Ana wa kafilul yatim fil jannati hakaza, kata Rasulullah. Wa asara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma. Aku, kata Rasulullah, dengan orang-orang yang memelihara anak yatim di surga itu seperti ini, kata Rasulullah. Bagaimana dekatnya jari telunjuk dengan jari tengah? Itulah dekatnya Rasulullah dengan orang-orang yang memelihara anak yatim di surga nanti. Itu 1. 2, orang yang peduli terhadap anak yatim, maka itulah sebaik-baiknya manusia. Apa kata Rasul? Rumah sebaik-baiknya rumah seorang muslim adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim dan diasuh dengan baik. Tetapi seburuk-buruknya rumah seorang muslim, rumah yang di dalamnya ada anak yatim tapi tak diasuh dengan baik. Kita pilih yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Dan yang ketiga, orang yang peduli terhadap anak yatim, pasti Allah jauhkan dari siksa api neraka. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Barang siapa yang memakan harta anak yatim secara zalim, bahaya ini. Zalim, tak peduli dengan kondisi anak yatim, acuh saja terhadap kondisi anak yatim di sekitar lingkungannya. Mereka makan hartanya zalim. Sesungguhnya yang dimakan itu bukan harta, tetapi yang mereka makan itu bara api yang menyala-nyala, dan kelak di akhirat campakkan ia ke tempat neraka. Quran surah At-Taubah. Maka kesimpulannya, anak yatim itu sebenarnya peluang bagi kita, Bu. Peluang bagi kita untuk mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Kalau kita peduli terhadap mereka, yakinlah lapang hati kita ini.
Kalau kita memperhatikan mereka, yakinlah tentram lingkungan kita ini. Kalaulah kita sayangi mereka, insya Allah akan turun kasih sayang Allah di lingkungan kita ini. Terakhir, kenapa di malam 27 ini kita bahas anak yatim? Kira-kira kenapa, Bu? Tujuannya untuk mengingatkan kita semua, Syawal sebentar lagi akan tiba. Jangan sampai kita di satu Syawal semua bergembira di satu rumah, tetapi ternyata di sebelah rumah kita ada seorang anak yang menangis, tak tahu apa yang dimakan, tak tahu apa yang dikenakan, tak tahu mau dengan siapa ia berbahagia. Kalaulah hal yang seperti ini terjadi pada lingkungan kita, Allah Akbar, sia-sialah Ramadan yang kita lalui. Maka ini yang mesti kita cermati bersama. Mungkin barangkali inilah tausiah kita malam hari ini. Ingin rasanya saya bercerita panjang, tetapi apalah daya, waktu kita memang terbatas. Ya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan dari diri saya pribadi, karena orang tua saya itu selalu mengingatkan saya mengenai hal ini, Pak. Apa yang mereka ingatkan kepada saya? Ustadz, katanya. Ya. Orang yang paling banyak salah itu Ustadz, orang yang paling banyak ngomong. Yang paling banyak ngomong di sini siapa, Bu? Cepat betul nembaknya. Orang yang paling banyak ngomong di sini saya. Maka tentu yang paling banyak salah saya pula. Maka dari itu lebih dan kurang saya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah murni dari kelalaian diri saya pribadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.